Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zimri Ilman Rafiuddin. Saya ingin menjelaskan eh, jawaban saya untuk ujian tengah semester manajemen lembaga keuangan risiko. Dengan NIM saya 204-23073. Manajemen lembaga keuangan mikro kelas B. Berikut pertanyaan dari Solu TS yang ditanyakan oleh Pak Anong. Yang pertama, lembaga keuangan mikro secara konseptual mencoba melayani golongan masyarakat kelas bawah, miskin, dan fakir miskin yang selama ini tidak mampu diakomodasi kepentingan finansialnya oleh lembaga perbankan. Oleh karena itu, A. Identifikasikan tantangan dan peluang LKM atau LKMS saat ini berdasarkan segmentasi pasar yang harus diakomodasi oleh LKM atau LKMS, kemudian jelaskan rasionalisasinya. B. Bagaimana pendapat saudara ketika sebuah LKM atau LKMS memilih sektor yang lebih spesifik atau semakin miskin semakin diprioritaskan? C. Bagaimana solusi yang saudara berikan untuk menanggulangi permasalahan atau kekurangan yang melekat pada segmentasi LKMS tersebut? Yang kedua, eksistensi pesaing LKM atau LKMS dalam konteks artikel tersebut telah berperilaku cukup merugikan baik secara nilai konsepsi sama saja untuk semua lembaga maupun secara ekonomi, menghasilkan kerugian pembiayaan yang macet. A. Bagaimana respon saudara terhadap kejadian tersebut? Apa kekurangan dalam aktivitas LKM atau LKMS sehingga kejadian seperti itu bisa terjadi? B. Kegiatan apakah yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi dan atau menangani problematika persaingan semacam itu? Gunakan konsep sosial, budaya, dan ekonomi dalam menjawab. Berikut identifikasikan tantangan dan peluang LKM-LKMS saat ini berdasarkan segmentasi pasar yang harus diakomodasi oleh LKM atau LKMS. Kemudian jelaskan rasionalisasinya. Tantangan utamanya itu permasalahan sosial, yaitu keberadaan rentenir dan LSM, lalu black campaign yang dilakukan oleh rentenir dan LSM tersebut, yang mana mereka tuh menyebarkan informasi negatif bahwa LKM sama dengan lembaga ilegal lainnya. Lalu tingkat pendidikan rendah dan sulitnya untuk mengakses informasi. Peluangnya melakukan sosialisasi menyeluruh dengan mendatangi rumah warga di daerah tersebut untuk bisa memberikan penjelasan apa itu LKM, sistemnya bagaimana, apakah merupakan lembaga resmi ataupun ilegal, lalu memberikan edukasi tentang LKM dan kekurangan dan kelebihannya daripada rentenir atau lembaga lainnya. Next, bagaimana pendapat saudara ketika sebuah LKM atau LKMS memilih sektor yang lebih spesifik, semakin miskin semakin diprioritaskan? Pendapat saya, kalau dilihat dari sudut pandang LKM, tersebut sangat bagus dalam hal mencari nasabah. Namun, di lain sisi, ketika dilihat dalam jangka waktu panjang, patut dipertanyakan, apakah penerima pinjaman tersebut dapat membayar pinjamannya? Jadi, menurut saya kurang tepat jika semakin miskin semakin diprioritaskan. Untuk tempat tinggal atau kebutuhan hidup sehari-hari saja mereka susah, apalagi untuk membayar pinjaman. Lalu, pertanyaan berikutnya, bagaimana solusi yang saudara berikan untuk menanggulangi permasalahan atau kekurangan yang melekat pada segmentasi LKM atau LKMS tersebut? Yang pertama, solusi menurut saya untuk rentenir dan LSM yang melakukan black campaign, sebaiknya pihak LKM memberikan teguran keras dengan peringatan bila mana masih melakukan tindakan tersebut akan dibawa ke jalur hukum. Lalu untuk kurangnya informasi, melakukan lebih banyak sosialisasi seputar LKSM, seputar LKM tersebut. Lalu untuk permasalahan standar penerima pinjaman yang semakin miskin semakin diprioritaskan, menurut saya itu harus dikaji ulang untuk pihak LKM. Apakah bisa memberikan keuntungan atau kerugian yang lebih banyak kepada LKM sendiri. Lalu berikutnya menjelaskan perbedaan ketika meminjam kepada LKM dengan meminjam kepada rentenir atau lembaga ilegal lain. Mulai dari sistem pinjaman, nominal yang didapat, bagaimana sistem pembayaran. Pertanyaan kedua, eksistensi pesaing
LKM atau LKMS dalam konteks artikel tersebut telah berperilaku cukup merugikan baik secara nilai, konsepsi sama saja untuk semua lembaga, maupun secara ekonomi, memperlambat pembiayaan yang macet, membuat pembiayaan yang macet. Menurut saya, ketika sudah memberikan kerugian baik dari harta ataupun nama baik yang mana nominal dari harta pun tidak sedikit, sudah langkah baiknya menggandeng aparat desa atau pemerintah masyarakat sekitar untuk dilakukan penyelesaian secara damai. Bila mana tidak digubris, selanjutnya dibawa ke ranah hukum untuk memberikan efek jerah kepada pelaku black campaign. Lalu, untuk kekurangan dari LKM sendiri, ialah menurut saya salah memberikan pinjaman kepada penerima pinjaman. Dengan logika simpelnya, jika orang itu sangat miskin dan sangat buruk kondisinya, bahkan untuk makan atau tempat tinggal saja tidak bisa, apakah kelak akan bisa membayar pinjaman tersebut? Pertanyaan terakhir, kegiatan apakah yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi dan atau menangani problematika persaingan semacam itu? Gunakan konsep sosial, budaya, ekonomi dalam menjawab. Dalam hal ini, konsep sosial yang harus dilakukan oleh pihak KKN ialah menyelesaikan sosial yang ada di masyarakat tersebut. Jika masyarakat tersebut bertani ataupun LKM atau lainnya, LKM alangkah baiknya melakukan pinjaman dengan sistem bagi hasil dengan cara membantu menjualkan hasil panen masyarakat daripada memberikan pinjaman dengan cara memberikan uang tunai dan untuk lebih cerdas lagi untuk melihat budaya dan ekonomi masyarakat setempat. Apakah layak untuk diberikan 3 juta sebagai pinjaman ataukah dengan memberikan bantuan bahan pokok usaha atau membuka usaha di wilayah tersebut dengan sistem bagi hasil. Berikut jawaban saya tentang pertanyaan ujian tengah semester dari manajemen lembaga keuangan mikro. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.